Hai BNS Squad, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kita main rogo-rogo dulu ya. Nah, tidak mungkin kalau pembangunan yang di dalam kawasan itu tidak merusak hutan, sementara dalam itu adalah hutan. Sebenarnya tidak membawa perubahan apa-apa itu patut dipertanyakan, Kak. Oke. Itu apakah hanya asumsi saja atau memang karena ada kajian yang Kak Alfa sendiri buat? Nah, kenapa pemerintah tidak mencari jalan keluar lain, tapi mereka mencari jalan keluar dengan memindahkan ibu kota baru? Welcome back to BBC BNS Battle Club. Apa kabar BNS Squad? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan pastinya berbahagia. Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa lagi di program, bukan podcast tapi ini program BBC BNS Battle Club yang mempertemukan dua orang narasumber dengan perbedaan pendapat terkait satu isu nih. Dan menariknya hari ini kita akan membahas satu isu yang cukup hangat teman-teman, yakni tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur. Dan sebelum itu, kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio hari ini. Ada dua orang teman-teman, kita bisa berkenalan. Di sebelah kiri Kak Andi ada yang cantik di sini, namanya siapa? Halo Kak Andi, Hai. perkenalkan nama saya Ivana Juliana dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Wow, orang kesehatan, orang yang membahas tentang perilaku sosial mungkin ya? Ya, bisa. Bisa juga ya? Bisa. Oke. Dan juga selain Ivana di sini ada juga Nyong Ganteng, dan kita tidak tahu kira-kira ini jurusannya apa, terus juga dari university apa gitu ya. Kita langsung berkenalan saja dengan Nyong yang ganteng di sini sebelah kiri Kak Andi. Ayo, Oke, halo silakan Kak Andi, halo perkenalkan teman-teman. diri. Perkenalkan saya Alfa Seran, biasa dipanggil Alfa. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana sama seperti Nona Ivana, tapi saya di Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan yang minatnya ke manajemen sumber daya hutan. Oke, manajemen sumber daya hutan. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan mempertemukan dua anak undana untuk berdebat mengenai topik pemindahan ibu kota negara. Cukup menarik. Ya, kira-kira kita bakalan tahu mereka berada di kubu pro atau kubu kontra. Seperti biasa teman-teman, kalau biasanya mungkin host-host BBC akan melemparkan pertanyaan untuk langsung mengetahui kira-kira ini berada di kubu pro dan ini berada di kubu kontra. Tapi karena Kak Andi yang host, jadi Kak Andi kasih sedikit berbeda. Kak Andi akan menghadirkan sosoknya. Kak Andi akan menghadirkan tabung rogo-rogo. Nah, ini tabung rogo-rogo sudah ada di depan Kak Andi, teman-teman ya, sudah ada di depan Kak Andi, dan kita akan mengacak nih, ya. Kira-kira teman-teman berada di sisi pro atau sisi kontra terkait pemindahan ibu kota. Mudah-mudahan dapat yang sesuai dengan isi hati gitu ya. Oke, kita bisa mulai dulu karena di sini ada cewek yang cantik. Kenapa kita tidak mulai dengan cowok yang ganteng? Oke. Ya, silakan. beda ya. Agak beda sedikit biar kita nggak boleh sama dong. Iya. Wah, ini- Oh, dia suka rogo-rogo Iya, ya. saya suka. Semakin lama rogo-rogo semakin pegel nih tangan untuk pegang nih tabung ya. Oke. Oke, dapat. Dapat akhirnya. Oke, terus sekarang tinggal satu aja kertasnya di dalam. Jadi you don't have any choice again. Ya, tapi harus Oke. rogo-rogo. Ya, habis rogo-rogo. Oke. Harus cari di dalam. Iya, Ya, benar harus sekali. dicari. Tapi jangan dibuka dulu. Ya, siap. Ini sudah deg-degan nih Kak, Oh, mau penasaran oke. ini apa kira-kira ini? Iya, kita pokoknya di sini dilarang untuk ngintip-ngintip dulu kalau belum diperbolehkan ngintip. Oke ya, dalam hitungan 3 teman-teman bersamaan untuk membuka gulungan kertasnya. 1, 2, 3. Oke, sepertinya saya sudah melihat aura-aura persaingan ya. Oke, di sini Ivana dapat apa? Pro. Dapat pro teman-teman, bisa dikasih tunjuk di kamera, jadi orang bilang kita tuh tidak tipu-tipu gitu ya. Coba dikasih tunjuk kameranya dulu Ivana. Ya, pro ya. Oke, dan kemudian berarti Alfa dapat Kontra, lawan pro. dapat kontra. Ya. Kira-kira mau tukaran? No. No? Sudah Tidak. sangat yakin bahwa pemindahan ibu kota itu kamu harus mendukung?
harus yakin. Dan sudah sangat yakin amat yakin. kalau kamu akan mengeluarkan argumen-argumen cerdas kamu terkait saya tidak setuju dengan Pemindahan ibu kota Ya, negara pasti. gitu ya. Oke, luar biasa. Kita sudah tahu ya, kita sudah tahu mana yang sisi pro dan mana yang sisi kontra, tapi Kak Andi mau tanya dulu nih, kira-kira menurut kalian berdua apakah keputusan dalam wacana pemindahan ibu kota negara ini sudah menjadi pilihan yang tepat di kondisi saat ini atau belum? Mungkin dari siapa duluan yang mau menanggapi? Oke, Ivana dulu. Oke, Ivana ya. Ya, jadi menurut Ivana sebagai tim pro, urgensi dalam pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah satu hal yang sudah tepat untuk diambil langkahnya. Jadi apa yang sudah diwacanakan pemerintah dan telah diberitahukan kepada masyarakat itu adalah suatu kebijakan yang sudah tepat. Oke, jadi kebijakan yang sudah tepat sehingga kenapa Ivana mendukung pemindahan ibu kota negara antara Jakarta dan Kalimantan. Mirip kayak judul lagu gitu ya. Oke, kalau dari tim kontra sendiri seperti apa? Ya, kalau dari tim kontra tentu saja kalau saya melihat dari berbagai aspek, dari aspek ekonomi, ekologis, daya dukung lingkungan, kebencanaan, demografi, saya merasa sangat tidak tepat. Jadi garis bawahi sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Ya, sangat tidak tepat. Kurang. Tepat. Bukan kurang tapi sangat. Jadi sudah 100% tidak tepat ide untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Oke, baik ya. Jadi karena kita sudah bisa menentukan siapa yang pro dan siapa yang kontra, dan mereka juga sudah kasih standing opinion mereka terkait isu yang akan kita perdebatkan pada malam hari ini, kita langsung saja di segmen berikutnya, segmen BNS Battle Club. Are you ready for the next battle, teman-teman? Dan hari ini kita sudah membocorkan bahwa topik kita tentang pemindahan ibu kota, dan teman-teman saya hari ini sudah memilih kubu mana yang sekiranya akan mereka gunakan untuk berargumen nih. Ada yang pro Ivana dan juga ada yang kontra Alfa. Dan luar biasa karena topiknya agak sedikit berat, tapi sebenarnya tidak ada yang berat kalau kita bisa sama-sama pikul ya. Ya. Oke. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan yang baru-baru ini sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR gitu. Nah, saya langsung ke Ivana deh untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini ya. Nah, kalau Ivana sendiri ya, apakah kamu sudah menimbang bahwa Kalimantan menjadi opsi yang paling tepat karena mengingat bahwa Kalimantan atau Pulau Kalimantan yang ada di Indonesia ini menjadi 3 terbesar penyumbang oksigen untuk dunia, gitu setelah Brasil sama Kongo ya. Iya benar Kak. Jadi kenapa Ivana tetap berada di pihak pro? Karena lagi-lagi bahwasannya kawasan yang menjadi ibu kota negara nantinya ini adalah kawasan industri. Kita tidak mengobrak-abrik hutan Kalimantan yang sudah sejak dahulu sebelum itu. dilanjut saya bisa potong. Oke, kita kasih kesempatan sama kontra dulu. Baik, mungkin Nona Ivana ini belum terlalu tidak melihat aspek lain secara ekologis dari hutan itu. Dia lebih fokus ke pembangunan yang ada di hutan industri. Tapi sebenarnya dari 256.142 hektar calon ibu kota ini, di dalamnya terdapat 108.648,48 hektar kawasan hutan. Di mana kawasan hutan alam, dan juga di dalamnya itu ada yang namanya Tahura, Taman Hutan Raya, yang di dalamnya itu kaya sekali akan keanekaragaman hayati, baik itu hewani, baik itu nabati. Jadi itu sangat tidak diperhatikan menurut saya. Sementara menurut Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang tata ruang Kalimantan, itu sudah ditetapkan dan sudah dijelaskan secara pasti bahwa Kalimantan itu dijuluki sebagai paru-paru dunia. Dan satu lagi Kak, paru-paru dunia itu bukan sebuah title yang disematkan begitu saja kepada bangsa ini. Karena kita melihat sudah ada berbagai dampak yang diberikan, juga sudah ada kerjasama bilateral, multilateral dengan berbagai negara. Sebagai contoh, ada satu program internasional namanya REDD+, jadi Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, yang disponsori salah satu oleh Norwegia, yang membayar Indonesia dengan jumlah 6 miliar crown Norwegia, yang jumlahnya itu sekitar 9 triliun untuk Indonesia karena mempunyai hutan sebagai untuk menjaga. Iya, untuk menjaga hutan.
Itu mungkin tidak diperhatikan, sehingga menurut saya sangat minim sekali pemikiran dari tim pro untuk mendukung pemindahan ibu kota tanpa melihat dan mempertimbangkan aspek lingkungan. Jadi dengan kata lain Kontra mengatakan bahwa kamu tidak menganalisis lebih dalam lagi terkait hal ini gitu. Tanggapan kamu seperti apa nih? Bukan berarti kita mengabaikan Kalimantan sebagai paru-paru dunia itu. Kita ini terlalu bukan terlalu sih. Kita nih terpaku terhadap seperti yang Kak Alfa bilang, title yang diberikan kepada Indonesia memang tidak secara langsung instan gitu kan. Pasti ada hal-hal yang dipertimbangkan akhirnya Indonesia diberikan label seperti itu. Tapi kalau misalnya kita terus berpaku terhadap itu, bukan berarti kita mengabaikan ekosistem yang ada di situ, hutan yang ada di situ. Kalau kita berpaku terus kepada label yang kita berikan, kita tidak, kalau misalnya satu saat pemerintah mau membangun seperti saat ini, kita akan terpaku terhadap label tersebut dan kita tidak bisa bergerak karena masyarakat berpikir terus ini Kita lanjutin dulu. Masyarakat akhirnya terpaku terhadap label ini. Yang perlu kita ingat bahwa Presiden sendiri mengatakan bahwa pembangunan ibu kota negara ini tidak mengobrak-abrik hutan Kalimantan. Oke, ini statement yang diberikan tim pro dan mengutip dari statementnya presiden kita, presiden yang saat ini kan? Iya, Presiden Jokowi dong. Itu yang pertama, itu mungkin statement presiden. Tapi kan nyatanya sudah ada data fakta luasan hutan yang ada di dalam calon ibu kota baru. Nah, tidak mungkin kalau pembangunan yang di dalam kawasan itu tidak merusak hutan, sementara dalam itu adalah hutan. Sekarang gini, kalau kita berbicara tentang data terkait tentang lahan ya, di sini mungkin Kak Andi bakalan membacakan sedikit artikel Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Profesor Bambang Bojonegoro mengatakan untuk memindahkan ibu kota tersebut lahan yang dibutuhkan bisa mencapai 180.000 hektar. Dari 180.000 hektar itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau, terus termasuk hutan lindung dan itu tidak akan diganggu nih. Ini ada statement dari Kepala Bappenas ya. Itu seperti apa kalau? Itu kan masih merupakan statement yang belum kita lihat realitanya seperti apa. Jadi Anda kurang optimis atau saya kurang optimis, tidak yakin bahwa statement tersebut bisa dijaga amanahnya gitu. Sangat tidak yakin karena kita melihat fakta sekarang hutan yang sudah dilindungi saja, ada undang-undang yang melindungi hutan yang tidak ada pembangunan masih dibabat. Apalagi kalau misalnya kita membangun pembangunan di tengah hutan, kemungkinan kecil sekali untuk tidak dilakukan oleh pembalakan liar dan sebagainya. Bagaimana ini, Pro? Dia kayak kurang optimis sekali dengan topik pemindahan ibu kota ini. Kalau kita kurang optimis terhadap pemerintah, lalu pemerintah tidak punya kepercayaan publik yang baik terhadap suatu pembangunan karena masyarakatnya tidak optimis. Tapi kalau berbicara tentang theft of record, akhirnya karena kebanyakan program-programnya juga hampir kelihatannya tidak jalan. Janji kampanye juga banyak yang tidak terpenuhi. Akhirnya mungkin saja dari dasar itulah yang membuat tim kontra atau orang-orang seperti tim kontra ini tidak yakin bahwa statement yang dikeluarkan itu amanahnya akan dijalankan gitu loh. Pro bisa menanggapi hal ini nggak? Ya Kak. Jadi berapa persen kita menjamin terhadap statement yang tersebut? Maksudnya berapa persen sehingga kita katakan bahwa yang terjadi saat ini adalah pembangunan yang nyatanya itu, yang kelihatannya itu tidak sesuai dengan statement yang mereka berikan. Nah, kalau kita lihat lagi ya Kak Andi, berdasarkan konsep atau penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh pejabat-pejabat atau misalnya badan-badan yang berkepentingan dalam hal ini, para penguasa atau kita sebut seperti itu, mereka mengatakan bahwa konsep dari ibu kota negara ini sendiri adalah Smart City for a City. Smart City for a City. Mungkin kita bisa highlight tentang ini ya. Di highlight itu. Nah, sempat yang tadi Kandi sebutkan juga dari artikel tersebut. Nah, apa sih Smart City for a City ini? Kota dalam hutan. Kota dalam hutan, dan seperti yang sudah tadi dikatakan di artikel tersebut, bahwa salah satu konsep dari Forest City ini adalah 50% dari lahan tersebut adalah lahan terbuka, ruang terbuka hijau, seperti itu. Jadi tetap tidak mengabaikan lingkungan yang ada di sekitar situ, sekalipun itu adalah hutan industri. Terus kalau dibilang itu adalah hutan lindung seperti yang tadi Kak Alfa sudah sampaikan. Sedangkan yang tadi disampaikan oleh Kak Alfa itu sekitar 200
lebih hektar kan Kak? Dari total 256 Dari total, ada kan? 108. Iya. Iya. Nah sedangkan yang Kak Andi sampaikan tadi kan 180 hektar yang hektar. digunakan untuk ini. Itu mengutip dari ini ya, Dari statementnya artikel ya Kak, dari Statementnya- artikel, dari statementnya Kepala Bappenas ini Iya, sendiri. benar banget. Iya kan Kak. Nah kalau misalnya digunakan hutan lindung, bisa kok dialih fungsikan lahan. Kita tidak usah menggunakan lahan hutan lindung tersebut yang tadi Kak Alfa sebutkan. Oke, baik, tersebut, baik kayak ya. gitu Jadi kan, kurang Kak. lebih mungkin masalah tentang hutan kita tahan dulu ya. Tapi kalau kita melihat kondisi Jakarta dewasa ini, ya yang sering banjir, terus juga ditambah dengan pencemaran udara, dan ya mungkin kita tahu bahwa kepadatan penduduk di Jakarta sendiri itu sudah luar biasa gitu. Tidak sebanding dengan kebutuhan lahan yang atau ketersediaan lahan yang ada. Bukankah ini sudah menjadi pilihan yang sangat bijak untuk berpindah ibu kota nih dari Jakarta menuju ke Kalimantan yang saat ini dipilih sebagai ibu kota baru? Baik, saya mengkaji satu persatu dari sisi kebencanaan. Mereka menganggap bahwa Jakarta sebagai daerah yang rawan bencana yang menyebabkan tidak cocok lagi sebagai ibu kota. Akhirnya dipindahlah ke Kalimantan. Nah sebenarnya mungkin orang tidak tahu atau mungkin tim pro mungkin juga belum terlalu mengeksplor bahwa sebenarnya di Kalimantan yang menjadi calon ibu kota baru itu memang daerah yang menjadi calonnya itu dia tidak rawan banjir. Itu yang pertama. Tetapi dia dikelilingi oleh hutan, di mana hutan-hutan itu adalah hutan gambut. Memang daerah itu bukan hutan gambut, tempat berdirinya ibu kota nanti. Jadi dengan kata lain dia rawan longsor. Bukan. Kalau hutan gambut itu kebakaran yang terjadi itu Oke, dampaknya gambut ya. lebih besar, bahkan lebih panjang dari banjir. Iya. Banjir itu ketika hujan dia terkena banjir, kemudian akan surut. Sementara kalau kebakaran hutan gambut itu apinya padam, asapnya masih ada dan itu berbulan-bulan bahkan penanganannya panjang sekali. Bagaimana kalau Sehingga misalnya itu berpengaruh juga di kualitas kualitas kondisi udara, udara ya. aktivitas di ibu kota baru, bagaimana misalnya ada pertemuan bilateral orang mau datang ke negara ibu kota, kemudian tidak bisa datang karena asap dan gitu sebagainya, ya. itu bagaimana? Kenapa tidak tetap di Jakarta saja? Oke, Bagaimana tuh, Pro? berarti dengan secara tidak sadar atau mungkin sadar ya Kak, berarti Kak Alfa menyebutkan bahwa banjir, bagaimana kalau quantity atau banjir itu terjadi secara berulang-ulang, dan bagaimana dengan kondisi Jakarta yang dilewati 13 aliran sungai? Apakah itu apakah kita bisa mengatakan bahwa banjir ini tidak seberapa kok dengan kebakaran hutan dampaknya? Oke, banjir itu kan Kak salah satu penyebab terjadinya banjir itu karena kepadatan penduduk. Sehingga infiltrasi air ke tanah itu kecil, serapan air ke tanah itu kecil. Nah, kenapa pemerintah tidak mencari jalan keluar lain, tapi mereka mencari jalan keluar dengan memindahkan ibu kota baru? Kenapa pemerintah tidak mengembangkan setiap daerah, potensi-potensi daerah untuk supaya desentralisasi pembangunan itu di daerah-daerah masing-masing, sehingga orang misalnya dari Kupang tidak perlu ke Jakarta, orang dari Kalimantan, orang dari Papua tidak perlu ke Jakarta. Itu yang tidak pemerintah lakukan. Pemerintah tidak mencari jalan keluar untuk itu. Pemerintah seakan lari dari tanggung jawab itu. Jadi dengan kata lain bahwa karena kontra ini tidak mendukung adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, berarti sebaiknya memang tetap di Jakarta atau di Jakarta. Tetap di Jakarta. Tetap di Jakarta, tapi dilakukan pengaturan jumlah kuantitas secara demografi, jumlah penduduknya itu diatur dengan tadi melakukan pembangunan yang tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah. Oke, tapi ini menarik ya. Sebelum kita menanggapi lebih lanjut lagi, kita akan membacakan, Kak Andi akan membacakan statement dari salah satu penguasa DKI Jakarta. Kita tahu sendiri bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini angkat bicara nih soal pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Anies Baswedan mengatakan bahwa status Jakarta sebagai ibu kota atau tidak bukanlah hal yang terlalu penting. Jakarta ini kan pastinya akan bertransformasi sebagai pusat bisnis, terus juga mungkin yang sekarang kita perdebatkan ini karena pemindahan ibu kota dikira bakalan memindahkan semua pusat bisnis, pusat ekonomi. Terus juga mungkin saja yang dimaksudkan dengan pemindahan ibu kota, dan memang ada beberapa statement di artikel-artikel yang kita baca di media massa ya, baik itu sosial maupun cetak, mengatakan bahwa yang dipindahkan adalah pemerintahannya, gitu, pemerintahannya. Tapi ada satu hal yang cukup unik nih, ini untuk yang pro ya. Ada yang cukup unik. Kira-kira menurut kamu pribadi, apakah dengan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, Jakarta akan terbebas dengan macet? Sebenarnya dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur,
bukan berarti Jakarta itu macetnya hilang total. Iya. Tidak seperti itu Kak Andi. Tetap pasti akan ada masalah-masalah sosial, masalah-masalah kesehatan, bahkan masalah-masalah lingkungan pun bakal tetap ada di Jakarta. Karena lagi-lagi bagaimana setelah nanti pemindahan ibu kota negara ini, bagaimana tata ruangnya ditata secara baik, lalu bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu bisa searah dengan transformasi ini yang tadi si Bapak Gubernur Anies Baswedan katakan ini, transformasi Jakarta mungkin akan menjadi pusat perekonomian karena Jakarta ini sebenarnya memegang beban demografi yang cukup berat gitu. Ya, Kak, salah satunya berat. adalah Karena, makanya timbul kemacetan gitu. Iya, karena begini Kak, tadi sempat ini ada korelasi. Jakarta jadi ibu kota makanya akhirnya macet. Enggak. Gitu. Tidak. Sekalipun kalau misalnya dia tidak jadi ibu kota pun nantinya pasti tetap akan ada kemacetan. Lalu seperti untuk itu. apa pemindahan itu? Lalu Ya. begini, kita tidak hanya bisa lihat dari satu poin saja kemacetan Kak. Mari kita lihat alasan kenapa sampai ibu kota negara ini harus dipindahkan. Urgensinya penting. Pentingnya kenapa? Mari kita lihat. Lagi-lagi kalau kita lihat sekarang pembangunan itu terlalu Jawa sentris, terlalu berpusat kepada Pulau Jawa aja gitu. Dan salah satunya ke Jakarta. Nah, setelah itu juga ada masalah-masalah sosial juga yang tadi Kak Andi sebutkan, misalnya salah satunya kemacetan. Ya, itu karena apa? 56,10% jumlah penduduk Indonesia itu ada di Jakarta. Iya. Artinya setengah lebih dari penduduk Indonesia itu ada di Jakarta. Dari per September 2020 itu data statistik mengatakan bahwa penduduk Indonesia itu berjumlah 270 juta Oke, jiwa. berarti Iya. berarti dengan kata lain bahwa mobilitas karena kepadatan penduduk makanya mobilitasnya meningkat. Dan akhirnya ada kemacetan. Dan uniknya lagi nih tim kontra ya, ini Kak Andi mungkin bisa bacakan, ini bukan statementnya saya tapi ini menurut data ya. Kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang lebih 7% dari total 100%. Bayangin, 7% dari total 100%. Jadi tidak ada efeknya kalau seandainya memindahkan ibu kota hanya karena menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Gitu mungkin dari kontra bisa tanggapin. Benar sekali. Memang Jakarta itu kalau misalnya dipindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, menurut saya itu tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah apapun, dan itu justru akan menimbulkan masalah. Oleh karena saya mengatakan bahwa pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan itu tidak menyelesaikan masalah di Jakarta, tapi dia menimbulkan masalah di Kalimantan dan masalah di Jakarta tetap ada. Karena begini, tadi katakan menimbulkan masalah baru atau menambah masalah baru? Menimbulkan masalah baru dengan tidak menghapus masalah di Jakarta. Jadi masalah semakin bertambah. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci. Pusat perekonomian dan bisnis tetap ada di Jakarta. Yang itu menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, perpindahan penduduk dari desa ke kota itu tetap ada di Jakarta. Iya. Karena di Jakarta ini bisnis. Kalau di pemerintahan itu masyarakat tidak ke sana untuk menjual, karena bisnis. Karena di ibu kota baru itu ke pemerintahan. Apalagi menurut data mengatakan bahwa kontribusi pemerintah cuma 7% dari aja. 100%. Ya, dari Betul. kemacetan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang belum maksimal sebenarnya penyelesaian masalah terkait dengan macet mungkin misalnya salah satunya. Sehingga menurut saya sangat tidak relevan atau mungkin sangat dangkal pemikiran. Tidak relevan kalau membahas pemindahan ibu kota untuk mengeluarkan masalah di Jakarta, yaitu kemacetan nih katanya kontra nih Prof. Oke Kak, jadi sebenarnya tidak membawa perubahan apa-apa itu patut dipertanyakan Kak. Itu apakah hanya asumsi saja atau memang karena ada kajian yang Kak Alfa sendiri buat. Nah, tadi Ivana belum selesai Kak Andi. Kenapa bukan hanya kemacetan? Mari kita lihat, ada kajian dari ITB. Dia mengatakan bahwa 2050 nanti akan terjadi krisis kependudukan di Jakarta. Artinya apa? Krisis kependudukan ini akan berpengaruh kepada kepadatan penduduk yang semakin parah. Lalu, dengan ada kepadatan penduduk yang semakin parah ini, ada beberapa data yang kita bisa temukan Kak. Menurut TomTom Traffic Index, itu dia yang tadi kemacetan nomor 7 di dunia. 7%? 7. Nomor 7 di dunia ya 2018. Nah, setelah itu kita lihat lagi kualitas udara Jakarta seperti apa. Menurut Air Quality Index pada tahun 2019, dia mengatakan bahwa Jakarta itu adalah salah satu
kota yang memiliki kualitas Air udara yang paling yang buruk, airnya buruk. ya. Nah, selain itu juga kualitas air bersihnya juga buruk. Oke. Kenapa? Saya bisa potong dulu sebelum Oke. karena begini. Ada Ini beberapa mau katakan. dipotong atau gimana? Tunggu, Pak. Ini Supaya tidak- sedikit lagi ya. Oke, sedikit lagi katanya. Oke, selain itu 40% dari masyarakat di Jakarta itu melakukan pengeboran atau menggunakan sumur bor untuk mendapatkan air bersih. Iya. Artinya apa? Dengan adanya pengeboran seperti itu akan berpengaruh kepada penurunan tanah, dan itu sudah diprediksi 2030 Jakarta akan tenggelam, dan setiap tahunnya tanah di Jakarta itu turun bukan minimal sampai 10 cm. Oke, bisa saya- ditanggapi? oke, baik. Oke. Lalu pertanyaannya sebenarnya belum dijawab oleh tim pro sebenarnya. Oke. Iya. Lalu apa yang membuat tim pro yakin bahwa pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan itu akan menghilangkan atau mengurangi semua permasalahan ini? Dia bilang kamu cuma asumsi aja tadi. Oke. Asumsinya apa? Karena begini, kalau kemudian saya masuk ke air, Kak. Masalah air. Oke, saya ikutin. Air itu udara ya, teman-teman ya. Bukan air water. Air. Water. Water. Ya. Ya, jadi kita harus menyebutkan air atau air. air. Oh, ya. iya. Jadi saya ikut alurnya tim pro. Baik. Oke. Oke, Kak. Oke, Tapi oke, punya oke. satu temuan menarik dari Apa tuh? Bappenas Oh, sendiri. temuannya apa Iya. itu? Jadi dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini bukan hanya kita pindah ibu kota negara ya. Iya. Secara pemerintah mau memindahkan ibu kota negara. Nah, Kak, dari zamannya Presiden kita Bung Karno pun juga sudah ada wacana untuk pindah ibu kota negara walaupun bukan di Kalimantan. Dan Bappenas juga Iya. melakukan riset dari 2017. Jangankan Soekarno, Iya. Soeharto, bahkan ya. SBY Iya, juga juga. ada wacana seperti itu jadi ya. wacana pemindahan ibu kota negara ini Ini sebenarnya bukan barang sudah- baru. Bukan barang baru. Bukan Dan- barang baru. Ya, ini. bukan Iya, barang oke. baru, tapi tunggu Kak, saya luruskan dulu. Bukan Oke. barang baru, tapi latar belakang mereka untuk memindahkan itu masing-masing. Oh. Dan Ya, itu mungkin bisa dibenarkan, tapi karena kalau untuk hari kebutuhan- ini, karena kebutuhan pada waktu presiden oke, yang sabar Oke, ya. sejak Iya. itu dan saat ini itu Aduh. adalah kebutuhan yang berbeda kan. Nah, lanjut ya pada temuan dari Bappenas ini sendiri. Jadi bukan temuan sih. Jadi dari Bappenas sendiri itu dia mengatakan bahwa ada sekitar 6 atau 7 syarat sehingga Kalimantan Timur ini dijadikan sebagai ibu kota negara, dan salah satunya adalah ketersediaan air yang cukup. Lalu ya. yang pertama, Oke. Ya. Oke. lalu ini dari Bappenas loh Iya. ya, bukan Iya. Ivana mengarang-ngarang lah. Oke. Ya, Iya, oke. jadi bisa dipertanggungjawabkan ya? Iya bisa, Oke. silahkan dicari ya Baik. teman-teman. Ada 6 atau 7 kriteria atau syarat sehingga suatu daerah itu atau suatu provinsi itu dijadikan sebagai calon ibu kota negara. Nah, Oke, kamu bisa menanggapi tapi singkat aja coba. Oke. Singkatnya begini, saya tidak tahu Bappenas itu data kapan, sementara data yang saya lihat terbaru, data ini saya lihat berdasarkan penelusuran yang dilakukan langsung oleh beberapa tim ahli di bidang lingkungan hidup. Mereka melakukan penelitian Data di sana. tahun berapa itu? Data tahun terbaru tahun 2020. Ini Oke. data tahun 2019. Oke. Tahun terbaru Berarti Anda kurang 2020. update? Ya, kurang update. Jadi tahun 2020 itu ternyata ditemukan bahwa pemerintah itu untuk mengantisipasi masalah air di calon ibu kota baru, mereka berusaha untuk membuat bendungan. 3 bendungan besar. Tetapi karena keterbatasan dana, 2 bendungan dihentikan pembangunannya. Jadi dengan kata lain Anda menyuruh bahwa Pro setelah pulang dari sini, setelah pulang dari taping ini Anda belajar lagi buka data yang terbaru begitu ya? Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali ini. Menarik sekali diskusi kita tentang pemindahan ibu kota. Apalagi kalau Kak Andi menyimak dengan baik, ini tim pro maupun tim kontra ini membawa amunisi yang lumayan. Kayaknya mereka udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari bahwa topik ini adalah makanan saya. Tapi bagaimanapun teman-teman, ini luar biasa, kalian bisa berdamai dulu Tas biar dulu kali jangan ya. Oke. jangan pada sikut-sikutan gitu, atau mau Iya. minum kita Oh, cheers minum dulu. dulu. Cheers kali ya. Kita cheers sama-sama teman-teman. Cheers. Ya, bravo Nusantara gitu ya. Iya. Ya. Masih Oke, baik, tetap baik, ya. baik. Padahal sudah coba itu ya, coba kasih masuk pelan-pelan Lobby, gitu. Lobby. Tapi memang ini mudah-mudahan kalau satu saat nanti jadi politisi, bukan jadi politisi yang sudah tercemar gitu ya. Amin, Oke. amin. Atau mudah tercemar, bahaya ya. Oke, nah ini menarik sekali kita membahas tentang pemindahan ibu kota, dan mungkin buat teman-teman bisa kasih closing statement buat kalian punya kubu masing-masing, karena saya sangat percaya bahwa BNS Squad juga akan ada perdebatan mengenai topik ini, pemindahan ibu kota, apakah memang se-urgensi itu untuk diperlukan segera pindah, ataukah bahkan ya sudahlah sepakat dengan apa yang dikatakan oleh tadi tim kontra nih. Mungkin kontra bisa sampaikan untuk orang-orang supaya hatinya tetap teguh untuk
jangan dah, jangan gitu. Coba, mungkin dari kontra dulu. Baik, untuk teman-teman sebagai pemuda menanggapi isu ini sebenarnya saya ingin membahasnya itu lebih ke tanggung jawab sebagai pemuda. Jadi saya tidak mau mempertentangkan tentang dampak atau sebagainya, tapi saya ingin fokus ke pemuda karena itu adalah ranah pemerintah. Sebagai pemuda tanggung jawab kita adalah penerus bangsa. Jadi apapun keputusan yang ada, apapun keputusan, kemudian apapun hal yang akan dilakukan terkait dengan pembangunan bangsa ini, kita sebagai pemuda tetap harus mempersiapkan diri. Karena kan ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan pertanyakan apa yang bangsa ini berikan kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada bangsa. Jadi apapun yang rencana pemerintah akan buat, sebagai pemuda kita tetap berusaha kembangkan diri, juga yang akan berkontribusi untuk bangsa kita pada akhirnya nanti. Iya, oke, luar biasa itu dari tim kontra. Jangan kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman ya. Oke, sekarang giliran tim pro untuk memberikan closing statement-nya terkait ayo masyarakat Indonesia kita dukung pemindahan dari Jakarta menuju ke Kalimantan biar kita bisa main-main di Nusantara. Gitu ya. Berkarya bukan main-main ya, berkarya. Oke, silakan. Oke, jadi mengutip ya dari pakar investasi, dia bilang begini. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Kalau keranjang tersebut rusak atau keranjang tersebut rubuh, maka hancurlah seluruh telurnya. Nah, pemerintah sudah memberikan suatu kebijakan yang tentunya kita berpikir ini adalah positif dan ini adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, maka mari kita dukung dan jangan lupa kita kawal agar proyek pembangunan ibu kota negara ini tidak ada kepentingan-kepentingan belaka yang mencoba masuk-masuk untuk merusak citra daripada IKN sendiri yang konsepnya juga sudah sangat baik. Dan jangan lupa untuk pemerintah tetap memperhatikan lingkungan, memperhatikan sosial masyarakat yang ada, dan juga semoga pemindahan ibu kota negara ini bisa berdampak positif bagi Indonesia yang lebih maju lagi. Amin. Semoga Harus optimis dong. Kalau kita gitu ya. Kalau kita pikir gagal terus, kapan kita berhasilnya? Iya kan? Iya. Tapi harus gagal dulu baru berhasil. Iya. Tidak mungkin langsung mencoba langsung berhasil. Kalau ada orang yang punya kesempatan langsung berhasil, kenapa tidak? Oke, baik. Kalau Luar kajian biasa tidak lengkap sekali. pasti bisa gagal. Kalau kajian tidak lengkap pasti bisa gagal. Jadi Anda butuh Iya. transparan di Iya. sini Butuh ya. transparan, Dan oke. sebenarnya teman-teman ini luar biasa diskusi kita. Kita membahas satu topik yang cukup berat mungkin buat kalian ya, tapi kita membawanya dengan santai di sini. Dan mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bukanlah soal kita yang paling pintar atau semua statement yang kita keluarkan ini paling benar gitu ya. Anda juga bebas beropini karena ini negara demokrasi teman-teman. Jadi semua berhak untuk berbicara tapi tetap santun. Jangan lupa itu gitu ya. Dan ingat setiap data yang kalian keluarkan harus kalian bisa pertanggungjawabkan dengan baik gitu. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, Dan subscribe. ya, jangan lupa juga share konten ini karena konten ini bermanfaat biar semua anak-anak milenial Indonesia bisa mendengar perdebatan seru antara sepasang kekasih atau bukan ini? Sepasang- kakak adik lah. Iya. Oh, jadi masih Teman ya. kakak adik? Iya. Iya. Oke, Anda berbeda pandangan bukan berarti Anda musuhan. Itu yang Betul. paling Iya, benar. penting gitu. Saya Andi Zulkifli undur diri. Saya Alfa Seran. Saya Ivana Juliana. Sampai jumpa di next battle berikutnya. Bye!